Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalam ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Amma ba'du. Insyaallah hadhihi lailah sa'asyara'u lakum faidatan dari kitab Fiqhul Muyassar. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatu al-khamisah sunanuhu. Masalah yang kelima dalam pembahasan sunnah-sunnahnya wudu. Hunaka af'alu yustahabu fa'alaha indal wudu'i wa yu'ajjiru 'alaiha man fa'alaha wa man taraka fala harajun 'alaihi. Di sini terdapat perbuatan yang disunahkan yang mana itu dilakukan ketika wudu dan diberi pahala bagi orang yang melaksanakannya, dan barang siapa yang meninggalkannya maka tidak ada dosa baginya. Wa tusamma hadihi al-af'ala bisunanil wudu'i. Dan dinamakan perbuatan ini dinamakan sunnah-sunnahnya wudu. Wahya yaitu al-ula atasmiyatu fi awalihi. Dikauli sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah membaca basmalah di permulaan wudu. Menurut sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu aliman lam yadkur ismullahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atasnya. Asani yang kedua asyiwaku, dikauli sallallahu alaihi wasallam, yang kedua yaitu bersiwak. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula ana syaqqa ala ummati la martahum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya tidak memberatkan bagi umatku, akan kuperintahkan mereka untuk bersiwak setiap berwudu. Asalis yang ketiga, ghuslu kaffaini salasan fi awal wudu'i. Yang ketiga yaitu membasuh kedua telapak tangan secara 3 kali pada permulaan wudu. Li fi'li sallallahu alaihi wasallam dalika. Berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hal itu, idakana yaghsilu kaffaihi salasan kama warada fi sifati wudu'i. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, ini sebagaimana disebutkan di dalam sifat wudunya Nabi. Ar-rabi yang keempat, al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaqi li ghairi as-shaimi. Yang keempat yaitu bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan beristinsyak, yaitu menghirup air dalam hidung, kecuali orang yang berpuasa. Faqad warada fi sifati wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh telah disebutkan dalam sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, famat mada wa istansara liqauli sallallahu alaihi wasallam. Yaitu di dalam sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkumur-kumurlah dan keluarkanlah air dari hidungmu, yaitu setelah beristinsyak itu mengeluarkan air dari hidung. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam wa baligh fil istinsyak illa takuna shaiman. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak kecuali kamu dalam keadaan berpuasa. Ad-dalku wa takhlilul lihyati al-kasifati bil ma'i hatta yadkhula al-ma'a fi dakhiliha, yaitu memijat. Yang kelima yaitu memijat dan menyela-nyela jenggot yang tebal, dengan air hingga air itu masuk ke dalamnya. Li fi'li sallallahu alaihi wasallam fa innahu kana idza tawadda'a yudalliku daraihi. Sebagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau ketika berwudu beliau memijat jenggotnya. Wa kadzalika kana yadkhulu al-ma'a tahta hanaki wa yukhalilu bi lihyati. Beliau sallallahu alaihi wasallam memasukkan air di bawah dagunya dan menyela-nyela jenggotnya. Taqdimul yumna al-yusra fil yadaini wa rijlaini. Yang keenam yaitu mendahulukan yang kanan daripada yang kiri di dalam membasuh kedua tangan dan kedua kaki. Li fi'li sallallahu alaihi wasallam fa innahu kana yuhibbu at-tayammuni fit tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullihi. Berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau menyukai mendahulukan yang kanan di dalam memakai sandal dan berjalan, dan dalam bersuci dan di setiap keadaan. Yang ketujuh, taslisu al-ghusli fil wajhil wal yadaini wal warijlaini.
Yang ketujuh yaitu melakukan 3 kali basuhan di dalam wajah dan kedua tangan dan kedua kaki. Fal wajibu maratan wahidatan wastahabu salasan. Yaitu wajib membasuhnya yaitu wajib melakukannya itu 1 kali dalam basuhan pertama, dan disunahkan itu melakukannya 3 kali. Di fi'li sallallahu alaihi wasallam faqad sabata anhu anna tawaddu'a maratan wa marataini wa salasan. Berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berwudu sekali dan dengan sekali, dan 2 kali dengan 2 kali, dan 3 kali dengan 3 kali. As-samin yang ke-8 an-dzikru al-waridu ba'dal wudu'i, yaitu membaca dzikir yang disebutkan setelah wudu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum ahadun yatawadda'a fa yasbigu al-wudu'a tsumma yaqulu." Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah salah satu dari kalian itu berwudu lalu membaguskan wudunya lalu mengucap asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabal jannati as-samaniyati yadkhulu man ayyuha syaa. Kecuali dibukakan bagi orang yang membaca itu pintu surga, 8 pintu surga, yang mana itu orang itu masuk ke dalam pintu itu yang mana ia kendaki. Jadi pada penjelasan kali ini ialah membahas tentang sunnah-sunnahnya wudhu. Sunnah-sunnahnya wudhu itu ada 8 dalam kitab fikih Muyassar ini, yaitu yang pertama membaca basmalah pada awal wudhu. Yang kedua yaitu bersiwak, yang mana itu siwak ini telah dianjurkan oleh Nabi SAW pada setiap akan wudhu. Yang ketiga yaitu membasuh kedua telapak tangan dengan 3 kali pada awal wudhu, yang mana beliau mempraktekannya, yang mana beliau SAW melakukannya 3 kali ketika permulaan wudhu yang telah disebutkan dalam sifat wudhunya Nabi. Yang keempat yaitu bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan beristinsyak. Istinsyak itu ialah menghirup air dengan hidung. Lalu disebutkan dalam sifat wudhunya Nabi, berkumur-kumurlah dan keluarkanlah air dari hidung. Maksudnya itu setelah beristinsyak menghirup air itu, kita keluarkan air itu dari hidung itu. Tetapi istinsyak dan matmado itu tidak untuk orang yang berpuasa. Yang kelima ad-dalku wa takhlilul lihyati, yaitu memijat dan menyela jenggot. Yang mana ketika jenggot itu tebal, jika tidak disela-sela atau dipijat, maka air wudhu itu tidak bisa masuk ke dalam kulit. Karena tidak masuk ke dalam kulit, maka wudhunya tidak sah. Yang keenam yaitu mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, yang mana Nabi SAW itu menyukai mendahulukan yang kanan daripada yang kiri ketika dalam keadaan apapun. Yang ketujuh, men-3-kalikan perbasuhan, yaitu membasuh dengan 3 kali, baik itu wajah maupun kedua tangan dan kedua kaki. Yang 8 yaitu membaca dzikir setelah wudhu. Dalam sabda Nabi yaitu disebutkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Keutamanya bahwasanya akan dibukakan bagi orang yang mengucapkan kalimat tadi itu, yaitu dibukakan 8 pintu surga, yang mana orang itu bisa memasuki pintu surga itu dari manapun. Insyaallah di baitul yaum idza wajatum minni akhlaqan filan fataqabbalu itidari wasmauli. Asallallahu infa'ana bima 'allamtana wa zidna ilman wa yaftahu alaina futuhal arifin. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.